Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi pada kelompok 3 ini kami akan membahas yang pertama, yaitu Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Yang kedua yaitu peran knowledge management dalam bisnis, dan yang ketiga itu tentang rantai nilai knowledge management. Yang pertama yaitu tentang Customer Relationship Management atau CRM. Apa sih itu CRM? CRM singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah pendekatan yang membantu dalam meningkatkan dan mengolah hubungan perusahaan dengan pelanggan, sehingga dapat tercipta pelanggan tetap. CRM memanfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. Dalam mengelola strategi ini, perusahaan memerlukan sistem CRM. Selanjutnya, mengapa perusahaan memerlukan sistem CRM? Alasannya karena telah semakin terbukti sebagai aset teknologi terbaik yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan. Dengan keunggulan bahwa tren pasar perangkat lunak CRM Cloud semakin meningkat selama bertahun-tahun, dan kemudahan integrasi CRM dengan aplikasi lain yang umumnya digunakan bisnis. Sistem CRM membantu pelaksana menangani setiap aspek dalam siklus bisnis yang pada akhirnya meningkatnya hasil penjualan dan pemasaran, sekaligus membantu dalam mengurangi biaya. Apa saja tipe sistem CRM? 1. CRM lokal versus CRM berbasis cloud. Sistem CRM lokal biasanya bisnis harus menyiapkan infrastruktur back-end lengkap dan membayar biaya pemeliharaan dan peningkatan versi sekaligus biaya e-lisensi untuk peringkat lunaknya. Sistem CRM cloud dapat diakses dengan mudah melalui browser apapun, memungkinkan penerapan dan penggunaan yang lebih cepat. Keuntungan lainnya yaitu tidak adanya biaya pemeliharaan, aksesibilitas yang lebih mudah ke data. Tipe CRM selanjutnya, perangkat lunak CRM khusus industri. Software CRM khusus industri dirancang untuk vertikal industri seperti layanan asuransi, layanan kesehatan, properti, layanan keuangan, bahkan biro horeca. Solusi CRM All-in-One. Solusi CRM All-in-One merupakan sistem Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM yang paling diminati karena software CRM All-in-One ini berbasis cloud. Solusi CRM All-in-One cukup canggih karena mudah untuk dikustomisasi dan dapat terintegrasi dengan berbagai macam software bisnis lainnya untuk menampilkan data pelanggan secara menyeluruh. Komponen-komponen Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Yang pertama, pelanggan atau customer. Pelanggan adalah semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Yang kedua, hubungan relationship. Ketika membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, apa tujuan dari penerapan CRM? Tujuan penerapan CRM adalah mendapatkan hubungan baik dengan para pelanggan termasuk calon pelanggan. Caranya dengan mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan mengenai apa yang diharapkan dari pelanggan, termasuk bagaimana perilaku pelanggan, sehingga perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional yang sudah dijalankan. Lalu untuk memberikan sebuah pelayanan yang optimal,
dalam mempertahankan hubungan yang sudah ada, karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu, apa fungsi CRM sendiri? CRM memiliki fungsi sebagai proses yang membantu dan mempermudah bagaimana manajemen suatu perusahaan dapat dijalankan, khususnya dalam memantau aktivitas penjualan demi mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai bagaimana perilaku dari pelanggan. Knowledge management dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Knowledge management membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada pengalaman dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses. Knowledge management membantu proses dalam peningkatan efisiensi cara kerja dan proses, di mana perusahaan dapat manajemen setiap pengetahuan dari pegawai senior atau sumber daya yang lain untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Knowledge management membantu perusahaan untuk berinovasi di dalam produk perusahaan itu sendiri maupun jasa dengan melihat data customer ataupun data penjualan yang sudah terstruktur. Knowledge management tahap pertama yaitu capturing dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara hal berikut ini, seperti pemasukan data, pemindaian, wawancara, serta brainstorming. Yang kedua, tahap organizing dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara berikut ini, seperti pembuatan katalog, peindekan, penyaringan, penghubungan, dan pengkodean. Yang ketiga, tahap refining dapat meliputi salah satu beberapa di antara hal berikut ini, seperti kontekstualisasi, kerjasama, kompresi, serta pembuatan proyeksi. Yang keempat yaitu tahap transfer dapat meliputi salah satu atau beberapa di antara hal berikut ini, seperti pembagian dan peringatan. Piramida Cognitive Knowledge Management. Piramida Cognitive Knowledge Management sangat berkaitan dengan penjabaran bagaimana data informasi bisa naik menjadi pengetahuan hingga dijadikan dasar keputusan manajemen. Yang pertama, data, yang menjadi elemen dasar, mentah dan belum melalui proses sehingga belum dapat digunakan, contohnya angka, tabel, kode, data, dan basis data. Yang kedua, informasi yang saling terhubung adalah hasil proses data dan telah memiliki nilai atau makna, contohnya gagasan, konsep, ide, dan pertanyaan. Yang ketiga, pengetahuan adalah informasi yang dihimpun secara terorganisir untuk dipahami, contohnya teori, kerangka kerja konseptual, dan fakta. Yang keempat adalah keputusan atau kebijakan hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Secchi Model of Knowledge Dimension. Socialization merupakan transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya dalam bentuk tacit atau dipahami namun belum disadari keberadaannya. Socialization ini muncul dari aktivitas berbagi pengetahuan secara langsung. Yang kedua, externalization, transformasi pengetahuan dari bentuk tacit ke bentuk yang lebih eksplisit. Externalization ini pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan melalui berbagai macam saluran dan media agar mudah dipelajari oleh individu lain. Combination, mengorganisasi kumpulan pengetahuan eksplisit ke dalam satu bentuk media yang lebih sistematis melalui proses penambahan pengetahuan baru. Internalization, transformasi pengetahuan dari eksplisit kembali menjadi tacit, contohnya dengan proses belajar yang kemudian diikuti dengan proses learning by doing yang lambat laun membentuk pengetahuan baru dalam individu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi kami tentang Customer Relationship Management, peran knowledge management dalam bisnis, dan rantai nilai knowledge management dapat dimengerti dan diterima. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.